proses kalibrasi ini wajib dilakukan bagi yang punya mesin Jinka Pro 5 Auto Contour apabila pada proses kiskat atau dekat bleset ini, karena dilakukan untuk berkala ya, supaya nanti hasilnya presisi. Contohnya kalibrasi yang kurang presisi ya, dia akan keluar dari jalur konturnya. Setelah kita kalibrasi, maka posisinya akan seperti baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sultan Channel. Nah, tentunya hari ini ya kabar baik. Oke teman-teman, pada saat ini saya mendapatkan, atau sebelum-sebelumnya minggu-minggu yang lalu sudah saya mendapatkan banyak sekali orderan, terutama di kiskat label kemasan produk sebuah makanan. Jadi pada saat ini ada trouble untuk di mesin Jinka, yaitu hasil potongan kurang presisi teman-teman. Nah, dari kurang presisi ini setelah kita analisa, kita wajib melakukan yaitu kalibrasi berkala untuk mesin Jinka Pro 5 Auto Contour. Bagi yang metode kiskat ini sangat disarankan untuk mengkalibrasi pada setiap hasil kiskatnya beleset. Nah, jadi pada metode ini kita akan proses kalibrasi berkala untuk mesin Jinka Pro 5 Auto Contour. Yuk kita ikuti proses kalibrasi supaya menghasilkan kiskat yang presisi pada saat kita pengerjaan label-label kemasan, yaitu dengan bahan stiker. Proses mau mengkalibrasi juga kita perlu perhatikan, yaitu pertama dari jarum ya, jarum untuk di mesin kita arahkan dulu dan memilih jarak antara holder dan keluarnya jarum itu 0,5 mili, dan juga kecepatan pada mesin di antara 100 sampai 300 speednya teman-teman. Untuk kedalaman atau force-nya kurang lebih 80 sampai 120. Itu yang perlu diperhatikan dulu supaya nanti hasil kalibrasinya akurat. Nah, sebelum melakukan kalibrasi kita juga cek dulu kondisi mesin cutting, dari mulai roll penjepit sampai ke bahan kertas yang akan kita gunakan. Kita langsung buka program Anikat ya. Di sini kita mau melakukan kalibrasi, yaitu kalibrasi berkala. Yang pertama kita klik ikon menu ini ya, yang model gambar pesawat. Kita cari menu vinyl spoiler teman-teman, kita klik dulu. Nah, tampilannya akan muncul satu pack dan akan muncul mulai dari preview, cut option, connection, dan yang terakhir calibration. Oke, karena kita mau melakukan kalibrasi berkala, jadi kita klik menu yang ini, calibration ya. Nah, di antara calibration itu ada calibration your depth, yaitu ada beberapa langkah-langkah kalibrasi. Karena ini saya menggunakan Jinka Pro 5 yang Auto Contour, jadi yang saya kalibrasi kali ini yang ini ya, ARMS offset ya. Kita klik yang ini teman-teman ya. Kita langsung saja klik ini, akan muncul lagi nanti menu yang seperti ini teman-teman ya. Oke, kita siapkan yaitu kertas bontak. Kita menggunakan kertas bontak karena ada kendala di pena, macet teman-teman isinya, kendala di pena. Baru kita klik print calibration set.
Nah, akan tampil lagi menu seperti ini, yaitu tampilan untuk proses print. Oke, inilah ya tampilan pada saat ngeprint di stiker kontaknya ya, untuk tampilan kalibrasinya teman-teman. Lanjut kita masuk ke mesin Jinka-nya ya, kita pasang dulu. Oke teman-teman, langkah yang pertama yaitu kita menempatkan holder ke tempat sini ya, titik di antara registrasi. Yaitu yang pertama kita tekan tombol ini ya, kita geser dulu ya, kita klik tombol yang ini ya, maka holder akan bergerak geser ya. Oke, setelah posisinya sudah tepat di sini, baru kita geser untuk bahan kertasnya teman-teman, kita geser maju. Nah, kita posisikan dulu titik holder atau jarum ke posisi registrasi di antaranya ya, jangan pas di garis, kita cari titik registrasi pas di tengah-tengahnya ini teman-teman ya. Jadi perhatikan, kalau sudah pas tengah sini baru kita tekan tombol origin yang ini ya. Nah, tampilannya akan seperti semula. Kita kembali ke layar monitor, yaitu tekan perform calibration test. Kita klik menu yang ini teman-teman ya. Nanti akan tampil menu seperti ini ya, untuk proses kalibrasinya. Setelah titik ini sudah mulai ready atau siap, baru kita tekan tombol next teman-teman, maka mesin akan berjalan membaca keempat titik registrasi tersebut ya. Setelah itu kita cek dulu vertikal dan horizontalnya. Ini hasil kalibrasi teman-teman ya, bisa diperhatikan. Untuk karena saya tidak menggunakan pen, saya langsung menggunakan jarumnya. Nah, kita analisa dulu ya, kita analisa. Untuk X ini ya, X skillnya ini geser 0,5 mili. Kalau yang Y nya ini presisi teman-teman ya, bisa diperhatikan ya, presisi. Berarti kita hanya untuk setting yang X nya teman-teman ya. Kita cek ya, sebetulnya kita lebih enak lagi menggunakan pennya ya, karena pennya saya sudah tidak bisa dipakai, jadi saya pakai jarum karena ini memang butuhnya sat-sat. Jadi apa yang ada kita pakai dulu, dan yang penting kalibrasinya akurat. Oke, lanjut kita ke layar monitor untuk setting X nya ya. Bisa kita baca, kita perhatikan ada 0,0 mili. Oke, kita langsung ke layar monitor. Kita kalibrasi satu-satu dulu teman-teman. Satu kita fokuskan, misalnya kita kalibrasi ke X nya dulu, ke X nya dulu, yaitu saya ganti dengan 5 seperti tadi. Ini saya hapus. Oke, kita X5. Perlu diperhatikan juga gesernya minus atau plus ya. Jadi ada angka mulai min 30, min 20, min 10. Itu gesernya apabila ke arah kanan, tangan kanan ya, dari berhadapan di monitor,
itu kita menggunakan minus, teman-teman. Jadi di sini ditambahin minus 0,5 ya. Jadi nanti sedikit demi sedikit kita geser. Setelah kita accept, baru kita print ulang. Oke. Jadi angka ini minus, kalau gesernya ke arah sini kita menggunakan angka min 0,5 atau angka terendah. Lanjut kita print ulang, teman-teman. Kita print lagi. Setelah klik tombol accept, kita print, kita kalibrasi lagi sampai menemukan titik X yang lurus pada garis tengah ini, teman-teman ya. Ini lurus presisi banget. Setelah ini selesai atau dirasa pas, sangat pas banget, baru kita kalibrasi yang Y-nya ya, yang horizontalnya atau yang vertikalnya ya. Jadi tips untuk mengkalibrasi satu persatu dulu, jangan keduanya, supaya nanti posisi lebih presisi. Misalnya X-nya dulu ya, atau Y-nya dulu. Kita pilih yang mana yang kurang presisi. Kalau ini X berarti kan horizontal, teman-teman ya, yang sini ya. Untuk Y berarti yang vertikal. Nah, kita tentukan yang Y dulu. Oke, teman-teman ya. Jadi kalibrasi setelah selesai, kita analisa yang kedua, yaitu ujung kertas ini ya. Ujung kertas ini harus lurus, teman-teman ya, pada grid yang ada di mesin ya. Misalnya kita menempatkan di titik sini, lanjut kita luruskan. Setelah lurus, baru kita setel yang holder sini, teman-teman ya. Diperhatikan, ini holder posisinya jangan sampai berlebihan di antara titik registrasi ini, di antaranya holder jarum ini ya. Ini analisa. Terus yang ketiga, bisa dicek pada belakang atau roll penjepit ini, teman-teman ya. Ini perlu dicek. Memang sih agak lama karena mungkin sudah beberapa tahun ada keretakan di sini, jadi penjepitnya ini kurang erat, teman-teman ya. Bisa menyebabkan media ini akan geser. Nah, kalau ukuran F4 mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya, tapi kalau kita mengkiskat ukuran lebih dari 50 cm atau A3, itu pergeserannya sangat kelihatan berapa mili nanti keluar dari jalur konturnya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa opsi atau beberapa kendala apabila mesin kita kurang presisi dalam hasil kiskat ataupun die-cut. Penjepit kertas ya, ini ada masanya mungkin ya, karena sering ceklak, akhirnya ada keretakan atau gimana, dan sering yang geser ini kiri kanan. Nah, kalau yang masih baru ini sangat berat, teman-teman, digeser gini ya, sangat berat sekali. Apabila sudah terasa ringan, ini perlu proses penggantian supaya hasil lebih presisi, karena ini ada cengkraman di sini ya. Ini mencengkram besi yang ada di belakang mesin, teman-teman. Jadi untuk menjepit kertas yang akan di cutting, teman-teman, ini perlu dicek juga ketika penjepit ini apakah sudah longgar atau ada keretakan, karena ini melakukan tekanan pada saat proses pengkantingan. Proses kalibrasi ini wajib dilakukan bagi yang punya mesin Jinka Pro 5 Auto Contour apabila pada proses kiskat atau die-cut meleset.
Ini karena dilakukan untuk berkala ya, supaya nanti hasilnya presisi. Banyak contoh-contoh yang kemarin saya lakukan karena terlalu banyak proses pengkatingan atau kiskatnya. Ini metode mekanik sistem mesin itu pasti akan berubah teman-teman. Nah, ini contohnya kalibrasi yang kurang presisi ya, dia akan keluar dari jalur konturnya. Setelah kita kalibrasi, maka posisinya akan seperti baru lagi. Nah, untuk teman-teman jadi wajib melakukan kalibrasi berkala dan menganalisa apa saja yang wajib diperhatikan ya, seperti roll penjepit, bahkan juga pada media bahan, apakah media bahan itu melenceng pada saat pengeprinan dan juga atau menyusut pada saat proses pengeprinan atau pengukurannya. Ini hasil pas pada saat posisi melenceng ya, jadi ada titik atau warna putih yang keluar dari kontur kiskatnya. Setelah melakukan kalibrasi, maka hasilnya akan presisi teman-teman. Ini hasilnya akan presisi sesuai kontur yang sudah kita tentukan. Oke teman-teman, jadi bagi yang memiliki mesin tipe yang sama maupun yang sudah lama atau yang baru, kita analisa dulu mesin-mesin apa saja yang perlu direvisi atau diganti. Jadi proses kalibrasi kurang lebih demikian ya, kita lakukan setelah beberapa ratus lembar stiker, bahkan ribuan lembar stiker. Apabila posisi pekan kiskat atau dekatnya sudah keluar dari jalur kontur, kita wajib melakukan kalibrasi berkala. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu pengalaman atau cerita-cerita di dunia percetakan, dan semoga video ini bermanfaat bagi para pemula. Tetap semangat, ikuti channel ini ya, supaya kita dapat berbagi, sharing-sharing ilmu, berbagi cerita dan pengalaman tentang dunia percetakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.